dibudidayakan di seluruh dunia selama lebih dari 2000 tahun, apel adalah buah pohon apel yang renyah dan nikmat. Sejak pertama kali ditemukan, mereka telah dinikmati oleh orang-orang setiap hari dalam berbagai bentuk yang luar biasa besar. Ada apa dengan apel yang menyebabkan statusnya yang hampir legendaris di mangkuk buah? Mari kita lihat beberapa fakta paling menarik tentang apel. Meski terlihat segar, bisa jadi apel yang kamu lihat di rak buah supermarket sudah berumur 1 tahun loh. Dilansir dari huffingtonpost.com.au, buah apel bisa dibuat dorman dan disimpan selama 6 hingga 12 bulan sebelum kamu membelinya di supermarket. Sesaat setelah dipetik, buah apel akan ditempatkan di gudang bersuhu dingin dengan tekanan udara yang telah dimodifikasi untuk mencegah buah tersebut menjadi masak. Penyimpanan ini membantu menghentikan pelepasan etilena, yaitu bahan kimia yang diproduksi oleh buah atau sayuran saat sedang masak. Selain apel, metode penyimpanan semacam ini ternyata banyak juga digunakan untuk menyimpan buah pir, plum, kiwi, aprikot, alpukat, dan tomat. Apel sebenarnya berasal dari Asia Tengah, di wilayah antara Laut Hitam dan Kaspia. Buah ini kemudian dibudidayakan selama ribuan tahun di kawasan Asia dan Eropa, lalu dibawa koloni Eropa ke Amerika Utara. Sebagian besar dari Anda mungkin tahu Kazakhstan berkat dokumentari Borat tahun 2006 yang terkenal. Namun, sesuatu yang tidak disebutkan oleh Borat adalah bahwa Kazakhstan sebenarnya adalah sumber asli apel. Analisis DNA varietas apel modern menemukan bahwa mereka berasal dari varietas liar yang dikenal dengan Malus sieversii, yang masih dapat ditemukan tumbuh subur di pegunungan Kazakhstan. Tiongkok merupakan produsen apel terbesar dunia sampai saat ini. Dilansir dari worldatlas.com, hingga tahun 2018, Tiongkok berhasil memproduksi lebih dari 44 juta ton apel per tahun, diikuti dengan Amerika Serikat dengan 4,6 juta ton, dan Polandia dengan 3,6 juta ton apel. Apel memiliki sifat genetik yang disebut heterozigositas. Artinya, setiap pohon baru yang tumbuh dari biji apel akan tumbuh menjadi varietas baru. Sebagai akibat langsungnya, sekarang ada ribuan varietas apel yang dikenal saat ini. Meskipun hal ini bagus dalam hal evolusi spesies dan kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungan baru, hal ini membuat budidaya apel jauh lebih sulit. Alih-alih menanam pohon apel baru dengan biji, diperlukan teknik yang disebut okulasi. Teknik ini menggabungkan bagian dari tanaman yang sudah ada dari varietas yang diinginkan ke akar dari varietas yang jauh lebih keras dan lebih tahan lama yang telah ditanam dengan biji. Jika berhasil, bibit cangkok baru akan menumbuhkan apel yang diinginkan. Dilansir dari justfunfact.com, hingga saat ini ada lebih dari 8.000 varietas apel. Bahkan, jumlah varietas yang dimiliki apel ini adalah yang terbanyak di antara jenis buah lainnya loh. Setiap varietas apel memiliki ukuran beragam, mulai dari yang sedikit lebih besar dari buah ceri hingga sebesar jeruk bali. Apel juga memiliki warna kulit buah yang beragam, mulai dari hijau, kuning, hingga merah. Dasarnya terdiri dari 3 kelompok senyawa, yaitu gula, asam, dan tanin. Apel yang biasa kita makan secara langsung umumnya mengandung banyak gula, keasamannya rendah, serta memiliki kandungan tanin yang rendah. Sementara itu, ada juga jenis apel yang mengandung sedikit tanin dan gula, namun rasanya lebih asam. Jenis apel ini lebih cocok dipakai sebagai bahan masakan, seperti misalnya untuk membuat pie apel.
Ada juga varietas yang mengandung tanin dan gula tinggi serta berasa asam. Varietas ini nggak cocok untuk dimakan langsung, tapi bagus dipakai sebagai bahan minuman jus apel beralkohol. Mungkin kamu sudah pernah mendengar bahwa makan sebutir apel sehari dapat menghindarkan kamu dari penyakit. Apel sangat kaya akan antioksidan, flavonoid, serat makanan, serta berbagai vitamin dan mineral yang bisa membantu mengurangi risiko kanker, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Buah apel juga bebas dari lemak, natrium, dan kolesterol, sehingga aman dikonsumsi. Sebutir apel mengandung sekitar 13 gram gula alami atau fruktosa. Gula ini menimbulkan respon yang mirip dengan kafein. Gula yang terkandung di dalam buah apel ini bisa membantu mengusir rasa kantuk dengan cara memberimu energi. Dibandingkan kopi, konsumsi apel lebih sehat dan efektif untuk membuatmu terjaga. Konsumsi apel umumnya nggak akan menimbulkan perubahan suasana hati, kecemasan, atau kegelisahan seperti saat mengkonsumsi kafein. Sebuah penelitian oleh Profesor David Bradley di King Dental Institute membuktikan bahwa konsumsi apel membawa risiko 4 kali lipat dalam merusak gigi dibandingkan minuman karbonatasi. Ini karena apel mengandung sedikit gula dan asam. Lebih lanjut, Profesor David Bradley mengatakan bahwa mengkonsumsi makanan asam sepanjang hari adalah yang paling merusak gigi, sementara mengkonsumsi pada jam makan jauh lebih aman. Bukan tentang apa yang kamu makan, sebutir apel memang baik untuk kesehatan, tetapi memakan apel sepanjang hari bisa merusak gigi. Ada beberapa tips lain yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi resiko kerusakan gigi akibat konsumsi apel. Kamu bisa mengkonsumsi apel bersamaan dengan selingan makanan lain seperti keju atau roti. Kedua jenis makanan ini dapat membantu menetralkan asam. Selain itu, setelah mengkonsumsi apel, sebaiknya kamu menunggu sekitar 30 menit untuk menyikat gigi. Menyikat gigi segera setelah makan apel beresiko menggerus beberapa email gigi. Mungkin kamu pernah mendengar larangan memakan biji apel karena beracun. Ternyata hal tersebut bukan isapan jempol semata loh. Biji apel mengandung salah satu jenis racun yang kuat, yaitu sianida. Karenanya, biji apel nggak boleh kamu konsumsi. Memakan terlalu banyak biji apel bisa berpotensi fatal. Sebenarnya, biji apel punya lapisan kulit cukup tebal yang mencegahmu terpapar sianida. Tapi, begitu kamu mengunyahnya, senyawa amigdalin akan dilepaskan di dalam tubuh dan menghasilkan sianida. Dalam jumlah kecil, paparan sianida yang masuk ke tubuh bisa dikeluarkan oleh enzim. Namun, paparan dalam jumlah besar bisa jadi berbahaya loh. Meski begitu, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Sebutir apel hanya memiliki sekitar 5 biji saja kok. Untuk mencapai dosis fatal sianida, kamu harus mengunyah sekitar 200 biji apel atau sekitar 40 buah apel. Banyak sumber menyebut bahwa sebutir apel mengandung 25% udara. Huffington Post menyebut apel mengandung 18% udara. Dengan volume udara sebesar itu, maka apel bisa terapung ketika kamu memasukkannya ke dalam air. Banyak orang cenderung mengupas dan membuang kulit apel saat hendak mengkonsumsinya. Padahal, kulit apel sama bermanfaatnya dengan daging buah apel. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari University of Iowa menyebutkan bahwa kulit apel dapat mencegah obesitas. Hal itu disebabkan karena kandungan asam folat yang terdapat pada kulit apel. Apel telah ada
sejak lama sehingga banyak budaya di Eropa memiliki mitos dan legenda sendiri yang melibatkannya. Di antaranya puisi epik Yunani Iliad yang menyebutkan peran kunci apel emas dalam serangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Troy. Dalam mitologi Norse, Dewi awet muda Idun memberikan apel emas kepada para dewa agar mereka tetap awet muda hingga akhir dunia. Kita semua pernah mendengar pepatah Inggris kuno, tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya ada sedikit kebenaran di dalamnya? Banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari buah apel. Asam yang ditemukan dalam apel membantu melawan asam urat dan gangguan pencernaan. Asam ini juga membantu buah dicerna lebih cepat, serta membantu mencerna makanan lain yang mungkin Anda makan pada saat bersamaan. Bentuk lain dari homeopati apel adalah makan apel asam yang matang sebelum tidur untuk menyembuhkan sembelit. Ini sebenarnya mengarah pada pepatah lama lainnya. Makan apel saat tidur akan membuat dokter mengemis rotinya. Di seluruh dunia, ada lebih dari 66 juta ton apel yang diproduksi setiap tahun. Produsen apel terbesar oleh sebagian besar adalah Cina, dengan 46 juta ton kekalahan Amerika Serikat. Di sisi lain sebenarnya adalah produsen terbesar ketiga. Dari apel Amerika yang diproduksi, hanya setengahnya yang dikonsumsi segar. Sisa tanaman digunakan untuk membuat jus, cuka, agar-agar, saus apel, dan lain-lain. Tanaman apel Eropa memiliki persentase buah yang lebih besar untuk pembuatan sari. Sekitar tahun 55 sebelum Masehi, ketika Romawi menginvasi Inggris, mereka menemukan bahwa produksi sari buah apel sudah berjalan dengan baik dan telah dinikmati oleh penduduk setempat selama beberapa waktu. Artinya, apel bermigrasi jauh-jauh dari Kazakhstan ke Inggris, sekitar 3.000 mil sebelum teknik fermentasi dan penyelingan disempurnakan. Metode ini telah diasah selama bertahun-tahun, dan pada akhir tahun 1500-an ada lebih dari 65 jenis apel berbeda yang dibudidayakan secara khusus untuk produksi sari buah apel. John Chapman, atau dikenal sebagai Johnny Appleseed, dikatakan percaya bahwa metode budidaya apel dengan okulasi itu jahat. Dia sangat yakin bahwa satu-satunya cara untuk menanam apel yang baik adalah dengan menaburinya dengan biji. Menurut cerita, dia mengumpulkan benih dari pabrik sari buah apel di Pennsylvania dan melanjutkan untuk mendistribusikan dan menabur benih apel jauh dan luas di petak-petak besar Amerika Serikat. Apel yang ditanam dari biji ini tidak baik untuk dimakan, hanya untuk membuat minuman keras. Jadi, lain kali Anda menikmati kelas sari apel yang segar, ucapkan selamat untuk Johnny Appleseed. Apel telah dinikmati dalam berbagai bentuk selama ribuan tahun sekarang. Anda dapat memanggangnya, membuat jus, memfermentasi, atau bahkan memakannya langsung dari pohon. Sebagai salah satu buah budidaya tertua di dunia, buah ini mungkin salah satu yang terbesar dan pasti akan dinikmati untuk waktu yang lama. Demikianlah fakta-fakta unik tentang apel yang selama ini menjadi buah yang sangat umum ditemukan di setiap mangkuk buah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.